Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali dengan bahasa Indonesia tentunya. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan mendapat kemudahan belajar. Oke, langsung saja ya simak penjelasannya. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun cerita inspiratif, di mana kompetensi dasarnya adalah 3.11 mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. 4.11 menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Kemudian, tujuannya adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi cerita inspiratif. Yang kedua, mampu menyimpulkan cerita inspiratif dengan memperhatikan strukturnya. Lalu, apa sih yang namanya mengidentifikasi informasi cerita inspiratif ini? Nah, yang pertama adalah pengertiannya, ya. Pengertian cerita inspiratif. Nah, inspiratif itu merupakan suatu proses yang dapat mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Cerita inspiratif merupakan bagian jenis teks narasi atau naratif. Nah, berarti untuk menceritakan sebuah kisah sejarah atau deretan peristiwa. Nah, biasanya jenis teks naratif ini tidak lain, bisa berupa cerita sastra, tetapi juga biografi, ya, dongeng, anekdot, ya, cerita inspiratif dan lain-lain. Biasanya cerita inspiratif ini bisa berkisah-kisah yang dapat menginspirasi pembacanya yang menentukan kisah atau cerita dalam bentuk kesuksesan hidup, ya, keberhasilan hidup, dan cerita sedih dengan nilai moral yang sangat besar. Dengan begitu, cerita inspiratif ini dapat membangkitkan pembacanya melakukan hal-hal yang positif. Itu yang namanya cerita inspiratif. Kemudian, di cerita inspiratif ini ada jenis teks naratifnya. Yang pertama yaitu ada narasi informatif atau ekspositoris. Nah, model teks narasi ini biasanya merupakan karangan yang bertujuan menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah peristiwa atau kejadian. Yang kedua adalah narasi artistik, ya. Model teks narasi ini biasanya berwujud karangan yang menceritakan kisah atau peristiwa tertentu untuk memberikan pengalaman estetik atau keindahan baik sosial, agama, budaya, maupun lainnya kepada pembaca. Bahasa yang digunakan pun dapat berupa bahasa yang bersifat konotatif, ya, makna yang tidak langsung atau kiasan, dan denotatif, ya, makna langsung atau makna yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada narasi sugesti. Narasi sugesti ini adalah model teks narasi yang berwujud karangan yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud dan tujuan yang terselubung kepada pembacanya. Terselubung itu adalah makna yang tersirat, ya, yang tidak terlihat. Kemudian di sini ada fungsi cerita inspiratif. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, ada memberikan informasi berupa pengalaman yang disajikan dengan sifat estetis, ya, kepada pembaca. Kemudian, memberikan informasi berupa fakta dengan unsur-unsur naratif agar dapat menjadi inspirasi bagi pembacanya. Kemudian yang ketiga ada dapat memotivasi pembaca sehingga pembaca melakukan aktivitas yang diharapkan sesuai dengan isi cerita inspiratif tersebut. Yang keempat, memberikan hiburan positif untuk para pembaca.
Biasanya selain memberikan kesenangan untuk pembaca, cerita inspiratif dapat menggerakkan dan memberikan ide-ide segar ya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sehingga dengan pesan yang tersirat maupun tersurat dalam cerita inspiratif tersebut. Yang kelima, cerita inspiratif itu biasanya akan sulit dilupakan karena menyentuh hati pembaca dengan berbagai hikmah dalam cerita. Motivasi akan muncul setiap kali teringat kisah tersebut dan akan membangkitkan semangat dan gairah baru dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, itu adalah fungsi cerita inspiratif. Di dalam cerita inspiratif ini sendiri juga ada pengertian yang namanya tanggapan pada cerita inspiratif. Nah, apa saja sih pengertian tanggapan pada cerita inspiratif ini? Nah, tanggapan itu sendiri hasil pengamatan yang merupakan gambaran, kesan, atau komentar dari pengamatan yang tersimpan dalam jiwa. Itu yang namanya tanggapan. Nah, tanggapan ini bisa juga bersifat argumentatif yang dapat diproses ya, prosesnya bisa melihat, mendengar, ya merasakan sesuatu dengan sebenarnya dan sedetail mungkin. Tanggapan dapat berupa persetujuan juga, sanggahan, pertanyaan ataupun pendapat. Nah, tanggapan ini biasanya harus disampaikan dengan sopan. Nah, kisah inspiratif itu sendiri adalah cerita yang membuat kita menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca, melihat, ataupun mendengar kisah tersebut. Salah satu bentuk teks inspiratif ini adalah biografi ya, yang sering banget kita jumpai. Biografi ini adalah karangan sejarah hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain ya. Biasanya ini mulai dari mengetahui hal yang menarik dan mengesankan dari perjalanan hidup tokoh hingga pembelajaran dari pengalaman hidup sang tokoh. Nah, biasanya ini sebagai contoh perjalanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 misalkan. Nah, apa saja sih riwayat hidupnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini dan hal-hal yang dapat diteladani itu apa saja? Nah, itu biasanya isi dari biografi. Nah, kita lanjutkan. Kita akan menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Nah, di sini ada beberapa strukturnya ya yang dapat kita pelajari dari yang namanya menyimpulkan ya. Kita harus mengetahui strukturnya. Oke, strukturnya apa saja? Yang pertama, kita akan mengenal yang namanya orientasi ya. Pada bagian pertama ini merupakan pengantar cerita yang menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dalam setiap tokohnya ada yang sedang terjadi. Misalkan tokohnya itu terjadi sesuatu hal yang bagaimana, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada perumitan peristiwa ya. Perumitan peristiwa ini berisi tentang kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik ya. Kemudian yang ketiga ada komplikasi ya. Komplikasi ini dalam komplikasi menceritakan kejadian penting, sebab dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang akan menimbulkan kejadian-kejadian yang lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya sampai konflik tersebut mencapai puncaknya. Itu yang namanya komplikasi. Kemudian yang berikutnya adalah resolusi. Apa itu resolusi? Setelah konflik itu biasanya tercapai puncaknya, maka pada bagian ini ya komplikasinya ya, konfliknya tersebut itu sudah menurut ya, sehingga terselesaikan atau terpecahkan. Nah, yang namanya resolusi berarti ada solusinya ya, sudah terpecahkan, sudah terselesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kelima ada koda ya. Koda ini adalah merupakan bagian akhir dari cerita yang mengandung makna dari cerita atau amanat yang dapat diambil dari
cerita tersebut ya. Koda ini biasanya teks inspiratif ya. Bisa berupa saran dan solusi dari permasalahan yang terjadi dan dapat diteladani. Itu yang namanya koda ya. Nah, di sini Ustazah akan contohkan ya. Oke, yang pertama kita akan contohkan yang namanya orientasi ya. Di bagian ini orientasinya, nah seorang teman ya datang di tempat kerja saya. Dia mau berutang uang nilainya 300.000 rupiah. Saya heran, kenapa dia membeli mobil mewah dan kehidupan yang glamor, padahal jika ditelusuri dari segi penghasilan saya jauh lebih besar ya. Lalu saya bertanya pada teman saya yang meminjam uang 300.000. Nah, itu adalah orientasi awal-awal dari cerita itu. Kemudian di bagian kedua kita akan mengenal perumitan peristiwa. Nah, ada apa sih di perumitan peristiwa ini? Nah, ini berupa dialek. Pak, jauh ke sini cuman pinjam 300.000 untuk apa? Teman saya mau bayar utang ya, untuk cicilan mobil kurang 200.000 saja. Kemudian di bagian ketiga ada komplikasi ya. Di bagian komplikasi ini, nah contohnya, oh mobil baru yang Bapak beli kredit ya? Saya pikir cash. Nah, teman saya kredit juga, makanya saya tidak mau pinjam banyak-banyak karena saya punya banyak cicilan yang harus saya selesaikan tiap bulan. Kasihan juga ya. Kemudian yang keempat kita akan mengenal yang namanya resolusi atau penyelesaian. Di sini, lah kemarin jas Bapak kenapa diganti sama mobil ini? Kan mobil kemarin masih bagus. Teman saya, jas saya kan seri lama ya, pingin beli mobil yang baru saja. Nah, yang kelima kita akan mengenal yang namanya koda. Nah, amanat ya. Kasus ini saya simpulkan, teman saya dalam kondisi sulit memaksakan untuk membeli mobil baru. Dia takut kurang dipandang oleh masyarakat. Nah, itu sulitnya kehidupan glamor ya, harus apa-apa baru ya, apa-apa serba wah. Nah, kita kurangin hal itu ya. Kita bisa hidup sederhana ya, karena Allah mencintai sesuatu hal yang sederhana. Kemudian yang berikutnya kita akan mengenal yang namanya menganalisis cerita, menganalisis ciri ya, kebahasaan teks cerita inspiratif ya. Adapun ciri kebahasaan yang ada dalam teks cerita inspiratif ini apa saja? Yang pertama kita akan mengenal yang namanya kata atau kalimat deskriptif ya. Apa itu kalimat deskriptif? Kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan atau menggambarkan keadaan, bentuk atau suasana tertentu seperti benda, orang, atau tempat sesuai dengan objek sebenarnya. Contohnya, saya heran dia membeli mobil mewah dan kehidupan yang glamor, padahal jika ditelusuri dari segi penghasilan saya jauh lebih besar. Lalu saya bertanya pada teman saya yang meminjam uang 300.000 rupiah. Nah, itu yang namanya kalimat pertamanya. Kemudian yang kedua kita akan mengenal yang namanya kata ekspresif ya. Apa sih kata ekspresif ini? Kata yang mengungkapkan suatu ekspresi ya, dapat berupa gagasan atau perasaan. Nah, contohnya, oh mobil baru yang Bapak beli kredit ya? Saya pikir cash. Nah, itu ya ada ekspresinya. Kredit juga, makanya saya tidak mau pinjam banyak-banyak karena saya punya banyak cicilan yang harus saya selesaikan tiap bulan. Nah, itu adalah penuh perasaan, penuh ekspresi ya di situ. Kemudian yang ketiga kita akan mengenal yang namanya majas ya. Pasti anak soleh dan solehah sudah pernah yang namanya mendengar majas ya. Majas itu merupakan gaya bahasa perumpamaan atau kiasan
yang pada umumnya digunakan untuk menguatkan kesan suatu kalimat tertulis ataupun lisan dan menimbulkan nuansa imajinatif bagi para penyimaknya. Majas ini biasanya dibedakan menjadi 4 kelompok besar ya. Ada majas perbandingan, ada pertentangan, ada sindiran, dan ada penegasan. Misalkan di sini ada contohnya. Di koda ya tadi ya. Kasus ini saya simpulkan, teman saya dalam kondisi sulit memaksakan untuk membeli mobil baru. Dia takut kurang dipandang oleh masyarakat. Nah, kurang dipandang ini adalah majas ya. Kata kurang dipandang itu termasuk dalam majas sindiran ya. Lebih halusnya itu dengan kata-kata apa? Dianggap miskin ya. Itu yang namanya menganalisis ciri kebahasaan teks cerita inspiratif ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya. Nah, alhamdulillah di pelajaran ini ya kita selesai. Nah, kita bisa memetiknya dalam kisah Nabi Ayub ya, yang sabar dalam menghadapi musibah ya. Musibah apa? Musibah penyakit yang diabadikan dalam Al-Quran surat Sad ya. Seorang nabi yang kaya raya diuji ketaatannya oleh Allah ya, berupa penyakit yang mengenai seluruh tubuhnya, kemudian dia dikucilkan ya, musibah yang menimpa hartanya dan anak-anaknya ya. Tetapi Nabi Ayub itu tetap taat kepada Allah ya, tetap berdoa kepada Allah hingga semua yang dimilikinya itu dikembalikan oleh Allah karena ketaatannya. Lah, luar biasa sekali ya, dari cerita Nabi Ayub aja sudah menyentuh ya bagaimana tentang ketaatan kita. Oke, sudah cukupkan. Alhamdulillah di pelajaran menyusun cerita teks inspiratif ini ya, nanti akan ada lanjutannya ya. Mohon dipelajari ya. Sukses selalu buat anak soleh dan soleha. Oke, terima kasih. Ustadzah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.